Bab 1542. Kualitas diri. Benci yang besar menggertak yang kecil. Wajah Mile penuh garis-garis hitam. Sial, wanita ini sendiri menggertak yang kecil, tapi masih mengatai orang lain. Namun, apakah wanita ini sudah gila? Dia ternyata membantu dia. Ini tidak normal. Sebenarnya, Mile tidak tahu dia barusan hampir saja memasuki pedang fana yang sebenarnya. Saat itu, dia hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu mengeluarkan pedang. Meskipun mati, juga harus mengeluarkan pedang itu. Hanya saja dia tidak menyangka pintu Yakunan tiba-tiba muncul. Di seberang pintu Yakunan, binatang buas itu menatapnya. "Siapa kamu?" Pintu Yakunan menyipitkan matanya sedikit. "Namaku bukanlah sesuatu yang bisa diketahui oleh binatang buas sepertimu." Binatang buas itu menggelengkan kepala dan tersenyum. Di dunia ini, selalu ada beberapa orang yang merasa sendiri benar dan berpikir diri mereka sangat kuat, tetapi tidak tahu bahwa diri mereka seperti katak di dasar sumur, tidak tahu seberapa besar langit itu. Saat mengatakan itu, dia melihat ke pintu Yakunan. Kesombongan hanyalah sebuah fenomena, dan esensinya adalah ketidaktahuan. Ketidaktahuan tidaklah buruk. Yang buruk adalah orang bodoh tidak tahu bahwa diri mereka bodoh. Mile segera mengacungkan jempolnya, sangat filosofis. Pintu Yakunan menatap Mile dengan dingin, lalu menatap binatang buas itu. "Akhirnya aku mengerti mengapa bajingan tak tahu malu ini bisa hidup dengan baik. Tanpa dia, musuhnya bodoh." Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, mata binatang buas itu tiba-tiba menyusut. Dia maju selangkah dan meninju. Boom! Di atas tinju binatang buas itu, guntur darah tiba-tiba meledak. Boom! Seluruh tangan kanan binatang buas itu meledak. Pada saat yang sama, dia mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, guntur darah jatuh langsung dari kepalanya. Melihat pemandangan ini, binatang buas itu ketakutan. Dia menghentakkan kaki kanannya. Seluruh orang itu langsung menjadi ilusi. Boom! Guntur darah langsung meledak di udara. Tetapi beberapa puluh ribu kaki di bawahnya langsung menjadi debu. Binatang buas itu menoleh dan melihat, binatang buas itu sudah berada ratusan kaki jauhnya. Mata binatang buas itu penuh keterkejutan pada saat ini. "Siapa kamu?" Dia menemukan tubuh fisiknya rapuh seperti kertas di depan guntur darah ini. Pintu Yakunan menamparkan, guntur darah merobek arena. Di kejauhan, wajah binatang buas itu berubah drastis. Dia tiba-tiba melompat dan memukul dengan tangan kirinya, getaran langit. Dengan satu pukulan, sebuah momentum tinju menyapu seluruh dunia dalam sekejap. Tinju ini mengenai guntur darah secara langsung. Kekuatan yang kuat menyembur keluar dari tinjunya seperti letusan gunung berapi. Boom! Guntur darah bergetar hebat. Tetapi saat berikutnya, binatang buas itu mundur puluhan ribu kaki jauhnya, puluhan ribu kaki ruang hampa di depannya dan pintu Yakunan musnah sepenuhnya. Tidak hanya itu, seluruh lengan kirinya telah meledak. Kedua lengannya hilang. Binatang buas itu tampak ganas, dia menatap pintu Yakunan. "Siapa kamu sebenarnya?" Dia pada dasarnya tahu tentang Master Star Territory Styx. Bisa dibilang selain Hartono Lee, Star Territory Styx pada dasarnya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pintu Yakunan memandang binatang buas itu dengan dingin. "Apa kamu pantas tahu siapa aku?" Saat mengatakan itu, dia hendak menyerang binatang buas lagi, tetapi binatang buas itu berbalik dan lari, menghilang ke langit dalam sekejap mata. Pintu Yakunan hendak mengejar, tetapi dia berhenti lagi seolah memikirkan sesuatu. Kenapa dirinya ingin mengejar? Tidak ada kerjaan. Pintu Yakunan menoleh melihat Mile.
Miley berkata dengan suara dalam, "Kenapa kamu mau membantu?" Dia masih tidak mengerti. Wanita ini tidak akan pernah begitu baik. Pintu Yakunan berkata dengan ringan, "Bukannya aku sudah bilang. Aku benci orang besar menindas yang kecil." Miley berkata dengan marah, "Omong kosong. Kamu benci orang besar menggertak yang kecil. Saat kamu datang memukulku sebelumnya, bukankah kamu menggertak yang kecil?" Pintu Yakunan tanpa ekspresi, "Aku benci orang lain karena menggertak yang kecil, tetapi aku tidak benci diriku sendiri menggertak yang kecil. Apa ada masalah? Aku sialan." Mendengar ini, Miley hampir kabur. "Sial, apakah ini bahasa manusia?" Pintu Yakunan menepuk tangan dan kembali ke menara penjara alam. Setelah hening sejenak, Miley berkata, "Yakunan, wanita armor putih sebelumnya juga merupakan pelindung aturan hukum. Kamu dan dia siapa lebih kuat?" Pintu Yakunan berkata, "Jangan tanya, jika bertanya, aku tidak terkalahkan." Miley. Di dalam menara penjara alam, menara kecil menggelengkan kepalanya. "Yakunan, setelah lama bersama majikan muda, kamu juga sudah belajar tidak tahu malu." Pintu Yakunan. Miley tidak peduli kenapa pintu Yakunan menyerang. Dia menyimpan pedangnya, kemudian bergerak ke kejauhan dengan pedang itu. Dalam perjalanan, ekspresi Miley terlihat agak serius. Setelah melawan binatang buas itu, dia menemukan bahwa dirinya masih memiliki banyak kekurangan. Satu pedang memasuki alam fana tidak cukup, harus seluruh orangnya memasuki alam fana. Setelah beberapa saat, Miley keluar dari pegunungan tandus besar. Tepat setelah dia meninggalkan pegunungan tandus besar, dia bertemu dengan seorang kultivator pedang. Kultivator pedang menatap Miley dan sedikit tersenyum. "Sudah keluar." Miley mengangguk, "Kakak." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba berhenti. "Kakak." Dia sedikit bingung. Dia sudah memberitahu pintu Yakunan bahwa kultivator pedang adalah kakak laki-lakinya, tapi kenyataannya bukan begitu. Tidak disangka, otak panas, langsung memanggil kakak. Ini agak sedikit canggung. "Kakak." Kultivator pedang memandang Miley dengan setengah tersenyum. Miley mencibir, "Panggil senior sepertinya agak asing, jadi di dalam hatiku, senior adalah kakakku. Senior tidak keberatan, kan?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Jika itu orang lain, aku keberatan. Tapi karena itu kamu, aku tidak terlalu keberatan. Lagi pula, aku cukup suka dengan bocah kamu ini. Namun, generasi ini, sudahlah. Kamu dan aku sama-sama kultivator pedang, kenapa harus peduli dengan etika duniawi?" Miley tersenyum dan berkata, "Kakak." Kultivator pedang mengangguk sedikit, dia menatap Miley, "Satu pedangmu memasuki alam fana." Miley mengangguk, "Pedang yang aku pahami saat krisis antara hidup dan mati, tapi, aku belum memasuki alam fana." Kultivator pedang terkekeh dan berkata, "Ini sudah sangat bagus. Sekarang kamu sudah setengah langkah alam fana." Miley berkata dengan suara dalam, "Bagaimana aku bisa memasuki alam fana?" Kultivator pedang berkata sambil tersenyum, "Banyak berpikir, banyak merenung, banyak belajar, banyak bertarung." Setelah hening sejenak, Miley mengangguk, "Aku mengerti." Kultivator pedang berkata lagi, "Awalnya ingin menemanimu beberapa waktu, tapi aku ada beberapa urusan, jadi mungkin harus pergi dulu." Mendengar kata-kata kultivator pedang, pintu Yakunan di menara penjara alam tiba-tiba mendongak, matanya penuh keheranan. Namun segera, kejutan itu berubah menjadi kesungguhan. Meskipun Miley telah menjadi sangat kuat sekarang, tapi masih belum menjadi lawannya. Oleh karena itu, kultivator pedang mungkin akan membunuhnya sebelum pergi. Memikirkan hal ini, ekspresi pintu Yakunan berangsur-angsur menjadi jelek. Di luar menara penjara alam,
Mile sedikit terkejut saat mendengar kata-kata kultivator pedang, lalu berkata, "Kak, kamu mau pergi?" Kultivator pedang mengangguk, "Alam semesta di sini terlalu lemah. Sangat bosan tinggal di sini. Aku ingin pergi jalan-jalan. Jika bisa menemui aturan hukum alam semesta itu akan bagus." Pintu Yakunan. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Kak, apakah kita akan bertemu lagi di masa depan?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku rasa mungkin bisa." Mile tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kita bertemu lagi nanti." Kultivator pedang mengangguk, dia melirik perut Mile, "Kekuatan wanita ini, meskipun kamu alam fana, takutnya sulit untuk menahannya. Apa perlu aku bantu kamu bunuh dia?" Di menara penjara alam, pintu Yakunan perlahan mengepalkan tangannya. Di luar menara penjara alam, Mile tertawa dan berkata, "Karena itu adalah pintu bencana, maka biarkan aku menghadapinya sendiri." Kultivator pedang melirik Mile, berkata sambil tersenyum, "Sama dengan yang aku pikirkan. Tapi, biarkan aku bantu kamu sedikit." Dia melirik perut Mile, "Kamu tidak boleh melakukan apapun terhadap adikku dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, kamu bisa melakukan apapun sesukamu. Apakah ada masalah?" Di menara penjara alam, pintu Yakunan menggeleng dengan cepat, "Tidak masalah." Dia tahu kultivator pedang ini ingin dia melatih Mile. Namun, inilah yang dia inginkan. Karena dengan cara ini maka tidak perlu mati. Hidup berarti memiliki masa depan. Di luar menara penjara alam, kultivator pedang tiba-tiba melebarkan telapak tangannya. Di dalam tubuh Mile, seperti ada sesuatu yang menghilang. Mile menatap kultivator pedang dan kultivator pedang itu tersenyum ringan. "Mulai sekarang, kedua garis darahmu bisa digunakan. Selain itu, kamu juga bisa memulihkan kembali tubuh fisikmu dan tubuh pedangmu. Jangan khawatirkan hal lain. Sekarang kamu telah setengah langkah alam fana dan pikiran kamu telah mengalami perubahan kualitatif. Bahkan dengan kekuatan garis darah dan tubuh fisik, kamu tidak akan kehilangan dirimu lagi." Kemudian, dia berhenti, lalu berkata, "Entah itu kekuatan garis darah atau kekuatan tubuh fisik, ini adalah kekuatanmu sendiri, tetapi kamu tidak boleh terlalu bergantungan. Tentu saja, jangankan tubuh fisik dan kekuatan garis darah, meskipun itu adalah pedang, juga tidak bisa terlalu bergantungan." Mile sedikit bingung, bahkan tidak boleh terlalu mengandalkan pedang. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Ya." Mile bertanya dengan cepat, "Kenapa?" Kultivator pedang tersenyum tipis, "Setelah mencapai alam fana, lambat laun kamu akan mengerti." Setelah mengatakan itu, dia menoleh melihat ke arah ujung langit. "Nak, sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal." Setelah selesai berbicara, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit berbintang. Mile melihat ke kedalaman langit berbintang. Pada saat ini, pintu Yakunan tiba-tiba berkata, "Jangan lihat lagi." Dia sudah jauh di puluhan ribu star teritori. Mile tiba-tiba bertanya, "Yakunan, seberapa kuat kakakku?" Kekuatan 3 pedang selalu menjadi misteri. Pintu Yakunan terdiam. Seberapa kuat kultivator pedang itu? Dia tidak tahu. Karena pihak lawan hanya membutuhkan 1 pedang untuk membunuhnya. Pada saat ini, Mile menarik pandangannya, dia menggelengkan kepala dan tersenyum, tidak peduli lagi. "Lebih baik aku melatih tubuh fisikku." Kemudian, dia mengeluarkan menara kecil, di mana darah gadis kecil bertanduk itu. Menara kecil hendak berbicara, pada saat ini, wajah pintu Yakunan di menara penjara alam tiba-tiba berubah drastis. "Bajingan, cepat lari." Mile membeku, "Apa-apaan ini?" Pintu Yakunan berteriak dengan marah, "Bodoh, lari."
Ada pelindung aturan hukum yang sedang mengobrak-abrik Star Territory dan datang ke sini. Mile sedikit bingung, pelindung aturan hukum. Tidak, ada pelindung aturan hukum yang datang, bukankah kamu senang? Suara pintu Yakunan semakin keras, bodoh. Aku tidak bisa menjelaskan banyak hal padamu. Lari. Jika tidak lari, kamu akan mati. Pihak lawan tidak seperti aku yang sebagian besar kekuatan disegel oleh kultivator pedang itu. Pihak lawan dalam keadaan puncak. Keadaan puncak, apakah kamu mengerti tidak? Mile ragu sejenak, lalu berkata, apa aku bisa mengalahkannya? Pintu Yakunan berteriak, persetan. Apakah kamu tahu binatang buas barusan? Pihak lawan ingin membunuhnya, hanya satu pandangan saja sudah cukup. Dia dalam keadaan puncak, kamu mengerti? Mile. Pintu Yakunan berkata dengan marah, kakakmu sudah pergi jauh. Kamu tidak punya modal untuk bergaya lagi. Cepat lari, bisa tidak? Menara kecil tiba-tiba berkata, Yakunan, perhatikan kualitas diri. Kualitas diri. Pintu Yakunan geram, kamu menara rusak, kalau bicara kualitas diri denganku lagi, aku akan mati bersamamu. Sudah muak dengan dua orang aneh seperti kalian. Mile. Bersambung.